Anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga ya. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk pembelajaran tapi masih dalam keadaan daring ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Burhan hadir Pak. Hadir. Sehat ya Burhan ya? Sehat Pak. Alhamdulillah ya. Sehat ya yang penting ya. Kemudian yang kedua ada Andri, Mas Andri Prasetyo. Iya, saya Pak. Ya, Mas Andri sehat ya Mas Andri ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas Andri sehat. Kemudian Mas ya, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Ketua kelasnya ini berarti Mas Andri ya, Mas Andri Prasetyo. Iya Pak. Iya Mas Andri dipersilakan memimpin doa ya. Kita berdoa sebelum mulai belajar ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, di sini ada Pak Agus ya, Pak Agus. Kasih salam dulu sama Pak Agus ya. Salam Pak Agus. Salam Pak Agus. Salam Pak Agus. Waalaikumsalam. Nah, kemudian anak-anak monggo ikuti pelajaran dari Pak Edi Susanto, oke? Silakan. Oke, Pak Agus izin nggih, Pak. Oke, monggo. Ya. Oke. Oke ya, anak-anakku yang Bapak saya sayangi dan Bapak banggakan, suara Bapak sudah jelas dan kalian juga ini ya. Nanti kalau misalnya suara Bapak ada gangguan atau gimana, nanti boleh diketik di kolom chat ya. Jadi suara Bapak kurang jelas atau bagaimana. Gitu ya, tapi sekarang jelas ya. Siapa jelas Pak? Jelas Pak. Jelas. Oke, Bapak. Bisa hebat. Oke, manual. Fungsi dari transmisi manual itu untuk apa? Ada yang ingin memberikan jawaban nggak? Saya Pak. Siapa? Mas Andri. Nah, apa nih Mas Andri fungsi dari transmisi manual pada kendaraan ringan? Fungsi utama transmisi manual adalah untuk merubah momen dan merubah putaran sesuai dengan beban dan kecepatan kendaraan. Momen yang besar diperlukan saat beban mesin besar, misalnya menanjak, atau kendaraan mulai berjalan. Pada saat kecepatan tinggi, momen yang besar tidak diperlukan. Bisa kelihatan ya tulisannya ya? Ini bisa? Bisa Pak. Bisa ya, oke. Nah, kompetensi dasar yang harus kita capai hari ini adalah kalian harus bisa memahami transmisi, memahami diferensial ya. Jadi kompetensi dasar yang harus kita capai hari ini adalah memahami diferensial. Ya, ingat. Nah, tujuannya apa Pak? Kita mempelajari tadi gitu ya. Setelah kalian mempelajari materi ini, ya kalian itu harus ya yang rear. Ada tipe penggerak depan yang FF, ya kan? Ada tipe 4 penggerak. Ya, jadi 4 rodanya yang off-road, yang buat off-road biasanya itu keempat rodanya menjadi suatu penggerak. Ya, itu sudah dibahas ya, masih ingat ya anak-anakku ya? Masih ya? Masih Pak. Masih. Nah, ini ada suatu mobilnya Pak Tejo nih, mobil Xenia tipe R Sporty tahun 2019. Nah, dia menggunakan penggerak belakang ya, FR ya. Front engine rear drive. Jadi mesinnya di depan, penggeraknya di belakang dengan pasti mempunyai diferensial atau gardan. Nah, saat mobil ini berjalan ada suara berisik ya pada bagian gardan tapi. Oke. Nah, pada mobilnya si Pak Tejo ini sudah dilakukan pengecekan sistem propeller shaftnya dan tidak mengalami kerusakan pada sistem propeller shaftnya. Ini suatu
ada permasalahan ya. Jadi mobilnya si Pak Tejo ini yang penggerak belakang punya gardan itu ada suara berisik di gardan. Ya, ada suara berisik. Ya, itu adalah suatu permasalahan. Ini kelompoknya saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti kalau nggak setuju boleh disampaikan. Kelompok 1 ada Andri sama Andrea ya, ketuanya nanti Andri. Kelompok 2 Burhan, Ferdi, Febri ya, nanti ketuanya Mas Burhan. Kemudian kelompok ketiga ya, ini 2 lagi. Ketiga ada Mas Niam, Mas Irfan, Zelika sama Nurhayat ya. Setuju ya? Ada yang keberatan nggak? Setuju? Setuju ya, ya seperti ini. Nah, final gear ini terdiri dari pinion dan ring gear. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya Mas Andrea? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Kelihatan. Jadi ini dari ini ada pinion gear dan ring gear. Fungsinya untuk apa? Yang tadi memperbesar momen saat merubah arah putaran sebesar 90 derajat. 90 derajat itu siku-siku ya, paham ya? Kalau differential gear itu ada seat gear sama pinion gear. Seat itu samping ya, di samping, sama pinion gearnya ada di sini. Nah, itu fungsinya untuk apa? Membedakan putaran antara roda kiri dan roda kanan ya. Jadi seperti itu. Nah, komponennya kurang lebih seperti ini ya. Bapak udah nge-share modul ya waktu kemarin ya? Pak. Udah, nah itu udah dibaca ya semuanya ya. Ya, seperti itu. Nah, ini ada differential gear, jenisnya ada 2 tipe. Letaknya saja sebenarnya ya. Letaknya kalau seperti ini namanya hypoid bevel gear yang kayak tadi. Ya, itu digunakan penggerak roda belakang ya. Kalau yang roda depan itu biasanya menggunakan yang helical gear seperti ini. Ya, tapi yang kita bahas tadi permasalahannya roda punya mobil Pak Tejo tadi yang mana? Yang hypoid atau helical? Yang mobilnya Pak Tejo. Yang penggerak belakang mobil Pak Tejo. Penggerak belakang yang mana? Ayo dijawab. Yang satu bukan, Pak? Yang satu. Oke. Seperti itu. Kemudian prinsip kerjanya, nah belok sama, tapi kenapa jalur yang ditempuh bannya beda? Nah ini ada jalur bekas roda ya, ini ada bekas roda, rodanya mobilnya belok ke kanan, ya ada garis merah rear wheels, front wheel, kalau hitamnya front. Nah ini berbeda nih. Nah berarti jarak tempuhnya berbeda, tapi mobilnya berbelok ke kanan seperti ini. Posisinya sama, tapi jarak tempuhnya berbeda. Pasti nanti ada beban atau kemudian dia menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft. Dan pinion gear memutar set gear kiri dan kanan. RPM-nya yang sama karena tahanan roda kiri dan kanan sama. Sehingga putaran roda kiri dan kanan akan sama. Jadi ketika tahanannya sama, putarannya akan sama. Tapi ketika tahanannya berbeda, maka putaran rodanya juga akan berbeda. Ya, unik ya dengan diferensial ya. Jadi dia membedakan putaran roda. Oke. Nah, kalau berbelok gini, tadi yang lurus, ya ini berbelok. Kalau berbelok itu memutar ring gear memutar differential case menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft dan pinion gear. Dan seat gear tadi yang ada di dalam yang bebannya berat sehingga menyebabkan putaran roda kiri dan kanan menjadi tidak sama ya. Jadi putaran roda kiri dan kanan mengakibatkan tidak sama karena ada apa? Ada differential gear tadi ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini diskusi ini 3 poin ini menjadi dasar kita untuk diskusi untuk menyelesaikan kasus yang mobil Pak Tejo tadi. Ya, mobil Pak Tejo yang dimana saya ulang kembali, yang dimana mobilnya itu tipe penggerak belakang ya, kemudian dia saat berjalan ada suara berisik pada gardan ya, otomatis kondisinya tidak nyaman, pasti ada kerusakan ya, itu menjadi salah satu faktornya ya. Kemudian ketika kata Mas Niam olinya
habis karena bocor gitu ya. Oke, ya. Ya, itu mungkin salah satu penyebabnya. Jadi ketika olinya habis, ya logikanya nggak ada oli, gearnya bergerak, panas, ya kan, dan sebagainya. Ya, kemudian pendapat yang lain mungkin setuju nggak dengan pendapat itu? Mas Andre, ayo Mas Andre, gimana pendapatnya? Ini Pak, Gimana? kerenggangan gigi pinionnya perlu disetel Pak, biar nggak ada bunyi dengungnya lagi. Oh, Kerenggang solusinya apa? gigi pinionnya perlu disetel kembali. Atau Gigi bantalannya aus Pak. pinion perlu disetel. Oke, berarti ada dua soal ya. Iya, Gigi pinion perlu disetel sama apa yang satu? Bantalannya yang aus Pak. Bantalan apa? Cek apa Mas Andri yang kedua? Bantalannya aus Pak. Oh, bantalannya aus. Oke, siap. Mungkin Nah. bisa terjadi bunyi dengung. Oh, siap. Berarti Mas Andre gigi pinionnya perlu disetel karena penyetelannya kurang tepat gitu ya. Berarti Iya, Mas, Pak. ini kayaknya Mas Andre sambil nyari di internet ya, nggak apa-apa ya. Jadi ya bener ya, Iya, Pak. bagus ya. Iya, kita harus memanfaatkan ini apa teknologi ya. Jadi sekarang informasi apa aja itu sudah ada di internet sebenarnya. Yang buruk juga ada, yang baik juga ada ya. Pelajaran kita saat ini informasinya ya ada di internet sebenarnya gitu. Tinggal kita mau atau enggak. Oke. Ya, berarti ini tentang perawatan atau perlunya penyetelan pada giginya ya. Gigi pinionnya. Ya, itu mungkin menjadi penyebabnya karena ketika penyetelannya enggak sesuai, namanya bergesek, kerenggangannya nggak sesuai ya, berarti ya akan mengakibatkan suara itu tadi. Berarti perlu disetel gitu ya Mas Andri ya. Yang kedua bantalannya aus ya. Iya. Jadi ada komponen yang aus ya, yaitu bantalan aus. Oke, terus saya akhirnya aus. Oli bocor. Sambil saya catat ya. Oke, kita bahas dari bautnya kurang kenceng, ada keausan, sama silnya yang bocor ya. Betul ya. Jadi jawaban teman-teman itu adalah salah beberapa faktor yang menyebabkan olinya bocor. Ya. Jadi kalau olinya bocor itu mengakibatkan kemacetan di dalam diferensial. Karena apa? Karena panas. Olinya bocor habis panas memuai. Ya. Mungkin nanti Bapak tes nih ya. Nanti Bapak ada tes sumatif seperti biasa pakai Google Form aja ya. Nanti saya kirim ke grup WhatsApp, langsung dikerjakan 1 jam dari setelah Bapak kirim 1 jam dari itu sudah harus selesai. Ya gitu ya. Anggukan kepala. Nah, siap. Oke. Ya jadi nanti tes sumatifnya gitu. Saya mau mengetes nih pengetahuan individu kalian seperti apa. Nanti dikirimkan ke Bapak ya. Bapak melalui Google Form nanti ya tes sumatifnya. Jadi Bapak share link ke grup WhatsApp habis pembelajaran ini, langsung dikerjakan, langsung dikirim. Nggak usah dikirim, jadi kayak disubmit ya, disubmit aja nanti sudah. Matur suwun nggih Pak. Iya, Kasih salam Pak Gus, matur suwun. Nggih, ngapunten. Matur suwun. Terima kasih Pak. Ya, anak-anak monggo diteruskan. Nggih, terima kasih. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tutup dengan doa. Ya. Ditutup dengan doa dipimpin oleh Mas Andri lagi ya. Kita tutup dengan doa ya. Mulai Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami. Hari ini kami telah melaksanakan tugas-tugas kami. Hari ini kami melaksanakan tugas-tugas kami dalam menuntut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat, jangan lupa belajar sebagai insan yang berbudi ya. Oke, terima kasih Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.